Pelatih Persib Boyan Hodak menunjukkan keyakinannya saat ditanya mengenai peluang Persib Bandung dalam perburuan gelar juara Superliga di musim ini. Di tengah persaingan papan atas yang semakin ketat, ia tetap memancarkan sikap tenang sekaligus percaya diri terhadap peluang timnya untuk menjadi juara. Meski enggan berbicara terlalu panjang, Boyan memberikan sinyal jelas bahwa optimisme selalu menjadi bagian dari cara pandangnya, termasuk dalam menghadapi tekanan di fase akhir kompetisi. Saya selalu merasa optimis sepanjang hidup saya, ungkap Boyan Hodak. Pernyataan tersebut mencerminkan kepercayaan dirinya terhadap kapasitas tim, terutama setelah Persib menunjukkan karakter kuat dengan bangkit dari situasi sulit saat menghadapi Bayangkara FC. Optimisme itu juga menjadi modal penting bagi Maung Bandung untuk tetap berada dalam jalur perebutan gelar juara hingga akhir musim. Dengan keyakinan sang pelatih, mental anak asuhnya dipastikan akan meningkat dan konsistensi menjadi kunci di akhir musim ini tuntasnya. Pekan ke-30 Superliga telah rampung dan persaingan menuju gelar juara kian sengit. Dengan hanya 4 pertandingan tersisa, tensi kompetisi di papan atas semakin meningkat. Dua tim teratas Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengamankan kemenangan penting pada pekan ke-30. Borneo menundukkan Persik Kediri dengan skor tipis 1-0, sementara Persib Bandung tampil impresif dengan kemenangan 4-2 atas Bayangkara FC. Hasil tersebut membuat kedua tim kini berbagi posisi puncak dengan koleksi 69 poin. Namun Persib berada di atas berkat keunggulan head-to-head. Memasuki fase akhir musim, jadwal pertandingan menjadi faktor krusial dalam menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara. Secara hitungan di atas kertas, Persib Bandung memiliki jalur yang relatif lebih ringan. Persib akan menghadapi PSIM Yogyakarta yang saat ini peringkat ke-11 di klasemen. PSM Makassar di peringkat 14 dan Persijap Jepara di peringkat ke-13 yang saat ini bisa dibilang berada di papan tengah dan papan bawah klasemen sementara. Meski demikian, Persib tetap akan menghadapi satu laga berat melawan rival klasik Persija Jakarta. Duel yang dikenal sebagai derby Indonesia itu akan berlangsung pada Minggu 10 Mei dan berpotensi menjadi laga penentu dalam perburuan gelar juara. Di sisi lain, Borneo FC harus menjalani tantangan yang lebih sulit. Mereka akan berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Persita Tangerang di peringkat ke-9, Bali United di peringkat ke-8, dan Malut United di peringkat ke-4 klasemen saat ini. Hanya Persijap Jepara yang menjadi lawan dari kelompok peringkat bawah. Dari segi jumlah laga kandang dan tandang, kedua tim memiliki porsi yang seimbang, yakni masing-masing 2 pertandingan kandang dan 2 laga tandang. Dengan kondisi klasemen yang sangat rapat, peluang juara masih terbuka bagi kedua tim. Penampilan konsisten dan ketajaman di momen krusial diyakini akan menjadi pembeda dalam perebutan trofi di musim ini tuntasnya. Aturan larangan supporter tim tamu datang ke stadion memang masih berlaku. Namun itu tidak menghalangi tekad Boboto untuk hadir di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Kehadiran mereka pun tentu memberikan dampak besar bagi motivasi pemain. Bagi Maklok, peran supporter sangat penting pada masa akhir musim seperti ini. Apalagi Persib kini masih berjuang untuk memperebutkan gelar juara yang sedang bersaing ketat dengan Borneo FC di puncak klasemen. Saya bilang minggu lalu, momen ini sangat krusial dan sangat penting. Dan untuk semua kota yang cinta Bandung, hati biru kita harus dukung semuanya.
Terbukti dorongan motivasi dari tribun pun begitu terasa di laga menghadapi Bayangkara FC. Apalagi mengetahui pengorbanan supporter yang rela melakoni perjalanan jauh dari Bandung. Pemain punya tekad untuk membayar itu dengan hasil maksimal. Dan sekarang, di hari ini sangat luar biasa. Saya melihat banyak orang melakukan perjalanan dari Bandung, dari mana-mana untuk datang ke sini, untuk melihat kita, menonton kita, dan memberikan semangat bagi kita. Kini tersisa 4 pertandingan yang akan dihadapi pada kompetisi Superliga. Maklok pun berharap dukungan terus mengiringi Maung Bandung agar merealisasikan mimpi tripit atau hat-trick juara Superliga. Dan itu sangat-sangat membantu hasil hari ini dan semoga sampai akhir 4 pertandingan lagi. Mereka dukung terus, mereka kasih spirit dan motivasi yang sangat tinggi, dan ya semoga kita bisa juara. Sementara itu terlihat di Stadion Sumpah Pemuda saat Persib menghadapi Bayangkara FC, bobotoh begitu memenuhi Stadion Sumpah Pemuda. Terlihat hampir semua tribun diisi oleh supporter Persib Bandung. Hingga supporter Bayangkara yang hadir di stadion kebingungan. Ini aslinya main di PKOR Wai Halim Lampung atau di Sijalak Harupat. Bingung saya nih sebagai penonton. Saya perasaan pergi ke Bandar Lampung, tapi seperti pergi ke Bandung. Ungkap salah satu seorang supporter Bayangkara sambil mengunggah video penuhnya Stadion Sumpah Pemuda oleh bobotoh tuntasnya. Ini aslinya main di Pekor Wai Halim apa di Jalan Harupat sih guys? Bingung saya nih sebagai penonton. Jalan Harupat ya Kak? Saya perasaan tadi pergi ke Bandar Lampung, ini kok kayak pergi di Bandung, ke Bandung ini. Pertandingan Persib Bandung menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ke-31 tidak disiarkan langsung di Indosiar. Duel Persib menghadapi PSIM di Stadion GBLA pada Senin 4 Mei hanya bisa disaksikan secara live streaming di layanan ott.video.com. Dalam postingan di akun Instagram @sportindosiar pada Jumat 1 Mei 2026, laga Persib menghadapi PSIM tidak masuk dalam daftar pertandingan yang akan disiarkan langsung. Pertandingan Persib menghadapi PSIM menjadi satu-satunya yang tidak disiarkan secara langsung oleh Indosiar, karena 8 laga lainnya disiarkan secara live. Kabar tidak disiarkan laga Persib menghadapi PSIM ini membuat bobotoh kecewa, seperti diungkapkan sejumlah bobotoh di kolom komentar postingan akun Instagram tersebut. Terutama bagi bobotoh yang tidak berlangganan platform video.com, selain harus berlangganan, juga dibutuhkan akses internet yang memadai. Di hari yang bersamaan, Indosiar lebih memilih menayangkan secara langsung laga PSM Makassar menghadapi Bayangkara FC tuntasnya.